Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama kali ini adalah pengantar desain antar muka pengguna atau user interface design. Kita mulai ya. Antar muka pengguna pertama kali itu adalah media komunikasi berupa ASAP. Nah, ASAP itu dulu digunakan sebagai media komunikasi untuk memberikan sinyal dari satu sisi ke sisi yang lain. Tapi kalau sekarang ASAP itu bukan lagi sebagai media komunikasi. Itu tanda kalau ada kebakaran misalkan. Nah, pada dasarnya interface ya atau antarmuka itu adalah media komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, kalau ASAP ini manusia dan manusia. Tapi nanti yang akan kita pelajari adalah manusia dan komputer. Kemudian ya, muncul lagi media kentongan, kebablasan. Muncul lagi media kentongan. Nah, media kentongan ini disebut juga sebagai komunikasi wireless pertama kali. Ya, karena memang untuk memberikan sinyal ke orang lain kita tidak menggunakan kabel, cuma dipukul-pukul. Nah, layaknya seperti asap tadi ya, kalau misalkan kita memberikan kepulan asap 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada tandanya sendiri, maksudnya ada sendiri. Nah, seperti kentongan ini ya, kita memberikan 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan atau ketukan yang berkali-kali itu juga ada maksud sendiri. Artinya apa? Maksudnya itu agar bisa diterima oleh orang yang mendengar ketukan atau jumlah ketukan tersebut. Itu adalah dasar dari antar muka. Nah, selanjutnya ada kentongan, muncul lagi beberapa jenis sandi komunikasi yang lain ya, seperti kode Morse yang biasa kalian dulu baca-baca atau mungkin ketahui di pramuka ya. Kemudian ada muncul lagi antarmuka berbasis grafis ya, yang sangat simpel, yaitu berbasis di HP. Nah, ini adalah antarmuka yang sering kita lihat. Salah satunya adalah antarmuka aplikasi di handphone. Nah, di mana antarmuka ini merupakan sarana kita menjelajahi dunia. Ya. Nah, kemudian makin ke sini ya antarmukanya akan semakin canggih lagi, sudah berbasis virtualisasi ya, seperti yang sudah kalian pelajari ya, ada VR, AR, MR dan XR. Itu adalah salah satu bentuk antarmuka yang sekarang ini berkembang pesat, sudah berbasis virtualisasi. Nah, di sini di slide yang kalian lihat ini antarmukanya sudah menggunakan teknologi multi touch interaction ya, dengan seamless interface ya, interface yang tanpa ada batasnya. Seamless itu tanpa sudutnya. Nah, jadi antarmukanya bisa kemanapun bisa. Nah, kemudian muncul lagi virtualisasi berupa hologram, yaitu proses memproyeksikan data digital atau data virtual ke ruang hampa, ya, ke ruang hampa. Nah, tapi kalau sekarang ini hologram ini masih sangat mahal biayanya ya, karena alat proyeksinya itu cukup terbatas ya, dan cukup mahal juga. Nah, dan ilmu UID ini sangat erat kaitannya dengan ilmu IMK ya, atau interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Karena pada dasarnya UID ya, atau ilmu desain antarmuka pengguna itu digunakan untuk menghubungkan mesin dengan manusia atau manusia dengan mesin. Terjadi interaksi antara kedua belah pihak tersebut. Interaksi itu adalah si manusia memberikan sesuatu ya ke komputer, kemudian komputer memberikan feedback ke manusia. Itu adalah interaksi. Berbeda dengan komunikasi ya. Kalau komunikasi itu hanya satu arah. Misalkan kalian berpapasan dengan seseorang ya, kalian senyum tapi orang itu cuma diem. Nah, itu adalah komunikasi. Tapi kalau orang itu membalaskan timbal balik, misalkan senyum balik ya, atau misalkan atau malah ngatain ya, ngapain senyum-senyum. Nah, itu terjadi interaksi antara kamu dengan orang tersebut. Tapi kalau itu hanya satu arah, maka disebut komunikasi.
Nah, komunikasi itu macam-macam ya, ada komunikasi lisan, ya, ada komunikasi audio, komunikasi visual, dan lain-lain. Nah, konsep interface di manusia dan komputer itu berbeda ya. Kita sebagai manusia itu kalau kita melihat sesuatu atau sarana antarmuka sesuatu, itu kita bisa beradaptasi dengan antarmuka itu. Dengan cepat ya, kita akan beradaptasi dengan antarmuka yang baru. Waktu kita ada di lingkungan orang-orang yang alim, kita akan beradaptasi ya. Oh, orang-orangnya alim ya. Kemudian kita juga ikutan alim. Kemudian waktu kita beradaptasi atau ada di lingkungan yang baru, misalkan orang-orang yang tidak alim, ya maka kita akan mudah beradaptasi, entah itu kita ikut tidak alim atau tetap menjadi alim. Nah, berbeda dengan komputer, ya. Komputer itu harus pasti antar mukanya. Ya, komputer itu harus pasti. Kalau kalian menginputkan sesuatu, ya, ya harus ikuti apa yang diperintahkan komputer. Nah, seperti itu ya. Jadi komputer itu sekarang ini sudah menggunakan teknologi artificial intelligence, di mana sudah memikirkan bagaimana inputan seharusnya itu diberikan jika inputan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ibaratnya kalau kalian itu nyari sesuatu di Google, kalian nyari apa, terus Google akan mengisyaratkan, apa maksud Anda adalah ini? Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang lebih fleksibel lagi. Dan bisa jadi nanti ke depannya ya konsep interface antarmuka manusia dan komputer itu sudah hampir sama, yaitu sama-sama fleksibel. Hanya saja di komputer itu ya inputannya itu harus pasti dan outputannya juga harus sudah didefinisikan. Seperti itu. Nah, lalu apa sih sebenarnya user interface? Ya. Kalau dari sini ya, user interface merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak bicara baik secara langsung maupun dengan proses pemahaman tertentu. Jadi kita itu kalau melihat sesuatu, kalau kita mengajak sesuatu, ya kita sedang menghadapi suatu antarmuka. Misalkan kalau kalian itu melihat teman kalian, kemudian kalian mendengarkan apa teman kalian, kalian pegang teman kalian ajak teman kalian diajak bicara. Nah, kalian sedang melihat antar mukanya, antar muka teman kalian. Nah, user interface yang baik itu adalah user interface yang tidak sadari. Kalian nggak sadar user interface itu ternyata baik gitu. Tapi kalau kalian sadar, ya misalkan dandanan teman kalian itu kurang cocok, kalian akan protes. Itu ngapain dandanan kayak gitu? Nah, gitu. Tapi kalau teman kalian itu waktu ketemu kalian diam-diam saja, berarti user interface teman kalian itu sudah cocok dengan situasi kalian, di mana kalian itu adalah penggunanya. Nah, sama waktu kalian itu membuka aplikasi, kalau kalian tidak ada komplain sedikit pun tentang aplikasi itu, ya tentang antarmuka, berarti secara tidak langsung antarmuka itu sudah baik. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman atau tampilannya itu kurang nyaman, kurang baik, berarti antarmuka itu kurang baik. Nah, jadi UI yang baik adalah UI yang tidak disadari. Nah, komponen utama UI adalah input dan output. Jadi waktu kita membuat desain UI itu kita sudah menyediakan inputan dan kita juga harus menyediakan outputannya. Desain outputan bagaimana? Misalkan ada alert ya, alert itu kan output, tampilan alertnya itu bagaimana. Kalau input itu kan seperti formulir ya, formulirnya bagaimana. Nah, itu komponen utama dari user interface. Nah, desain user interface itu sangat penting ya. Karena ada beberapa hal yang bisa membuat user atau pengguna itu frustasi, bahkan jengkel, bahkan tidak mau menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, contohnya nih, banyak sistem yang fungsionalitas yang baik, tapi tidak efisien, membingungkan, dan tidak berguna karena desain UI-nya yang buruk. Jadi sebenarnya ada aplikasi itu yang sangat baik, powerful, ya, dia bisa segala apapun, tapi tampilan dari luarnya tidak menarik, sehingga orang itu sudah enggan. Orang nggak tahu kalau si aplikasi itu punya fitur yang lengkap, ya, gara-gara lihat tampilan yang kurang menarik. Ibaratnya kalau kalian itu melihat rumah, kalau kalian dari depannya itu rumahnya sudah biasa, sudah nggak menarik, sudah kumuh, kalian mungkin akan enggan masuk, ya, enggan masuk. Padahal di dalam rumah itu sangat mewah. Nah, itulah pentingnya UI. Berbeda ya, ada aplikasi yang UI-nya itu bagus, menarik, ya,
tapi ternyata fungsinya tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti desainer UI-nya berhasil. Nah, itu ya. Desainer UI-nya berhasil. Ibaratnya kita ngasih prank lah ya. Desainnya sudah baik, bagus, keren, ternyata fungsionalitasnya tidak ada. Tapi tujuan UI-nya memang seperti itu. Ya, jika tujuan UI-nya itu adalah membuat user itu tidak sadar bahwa UI-nya baik dan ingin masuk lebih jauh di aplikasi itu, maka si desainernya sudah berhasil. Nah, kemudian antarmuka yang baik merupakan jendela untuk melihat kemampuan sistem serta jembatan bagi kemampuan perangkat lunak. Nah, antarmuka inilah yang menjadi jembatan. User ini mau masuk lebih dalam atau sudah diam di luar saja. Nah, itu adalah dari antarmuka. Antarmukanya ini mudah dioperasionalkan atau susah dioperasionalkan. Navigasinya bagaimana? Ribet atau mudah? Nah, ini adalah dari desain antarmuka yang sudah dibuat. Kemudian, desain yang buruk akan membingungkan, tidak efisien, bahkan menyebabkan frustasi. Nah, ini juga yang terjadi pada kurang lebih LMS sekarang ini ya. LMS sekarang ini kan UI-nya masih standar ya, dan banyak komplain dari dosen maupun mahasiswa bahwa membuat bingung tombol-tombolnya itu di mana gitu kan. Tombol-tombolnya kok susah dicari, saya butuh seperti ini, tapi mana tombolnya? Padahal ada di situ fiturnya. Nah, karena UI-nya kurang menarik, sehingga fitur-fitur yang ada di LMS tidak tersentuh oleh penggunanya. Nah, oleh karena itu tim Cello sedang berusaha memperbaiki user interface yang ada di LMS biar menarik, ya. Biar fungsinya itu benar-benar bisa dilihat oleh penggunanya. Dan itu pun juga sudah saya rasakan. Seperti itu. Nah, jadi bingung. Wah, ini rumah luas banget, mewah ya, kamarnya banyak. Tapi jalannya bingung, ini lewat kemana gitu kan. Apa namanya, set map-nya nggak jelas. Ini dapur di depan, kamar mandi malah di depan, ruang tamu di belakang. Nah, navigasinya bingung. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah itu malah frustasi, bukannya malah kagum ya. Wah, rumahnya bagus, tapi wah ini rumahnya bikin bingung. Udahlah pulang gitu. Nyari toilet umum aja lah. Nah, jadi desainernya yang bikin denahnya dulu itu tidak berhasil. Nah, kemudian contohnya ada ini. Apple, perusahaan Apple ya. Dulu itu membuat aplikasi itu bukan aplikasi, sorry. Membuat perangkat itu hanya fokus ke UI-nya. UI-nya itu harus beda dari perangkat yang lain. Kalau kalian melihat film Jobs ya, Steve Jobs ceritanya dulu ya. Steve Jobs itu pengen desainernya itu membuat sesuatu yang unik ya, yang menarik bagi penggunanya. Nah, kalau sudah menarik pengguna dari sisi tampilan, nah baru si Steve Jobs itu akan memperbaiki sisi fungsionalitas ya dari software yang ada di dalam perangkatnya. Bahkan sampai sekarang pun Apple itu konsisten dengan desain iPhone-nya. Dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja kan. Jadi kelihatan mewah, kelihatan fokus ya, konsisten tadi untuk orang-orang tertentu. Dengan layar lebar, tombol satu di tengah bawah, udah gitu aja. Sama dengan tampilan yang ada di Mac PC ya, Macintosh ya. Ternyata sama juga seperti itu. Nah, dengan desain UI yang baik, ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna itu bekerja 20% lebih produktif dengan layar yang sederhana. Nah, itu menunjukkan bahwa desain UI atau tampilan yang baik itu bisa meningkatkan produktivitas para pekerja kurang lebih 20%. Nah, jadi beda dengan tampilan layar kerja yang sederhana, yang monoton atau bahkan polos-polos saja, itu akan kurang produktif atau mungkin standar produktivitasnya. Nah, kalau tampilannya baik ya, orang-orang akan lebih nyaman. Misalkan dari sisi warna, kemudian dari sisi font, ya kemudian dari sisi layout. Nah, itu akan menyebabkan produktivitas meningkat. Pengguna layar yang dimodifikasi menyelesaikan transaksi 25% lebih cepat dan error berkurang 25% dari sebelumnya. Nah, kemudian ini ya ada pengguna layar yang dimodifikasi. Jadi layarnya itu posisinya mungkin diubah
biasanya single screen, sekarang double screen, ya. Misalkan itu kalau kalian itu kerja itu ada 1 tab browser, ya kalian bekerja di 2 tab browser sekaligus. Nah, misalkan kalau sekarang ini kalian sedang kuliah, ya, menggunakan Zoom, ada layar lagi, kalian buka layar lagi, misalkan kalian nonton film, ya, atau mungkin malah mengerjakan tugas mata kuliah lain. Nah, itu akan lebih cepat. Nah, fungsi searching yang ditingkatkan, ya, advanced search dapat meningkatkan success rate hingga 15% dan waktu pencarian 50% lebih cepat. Nah, dalam fitur searching, ya, biasanya ada fitur advanced search, baik itu misalkan berupa filter, berupa sorting, dan lain-lain. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan efisiensi atau kecepatan pencarian. Seperti kalian itu kalau misalkan buka marketplace, kalian mencari barang, biasanya untuk lebih cepat pencariannya, kalian akan menggunakan fitur filter. Misalkan cari yang ongkirnya gratis, atau cari yang dikirim dari Bandung atau Jakarta, atau mungkin yang ada diskonnya dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh advanced search. Pencariannya lebih cepat. Nah, kemudian untuk sejarah antarmuka sendiri, ya, dulu itu diawali dari movement and gestures, ya, dari gerakan tubuh pertama kali. Kemudian dari gerakan tubuh muncullah bahasa yang diucapkan melalui mulut, ya, dengan berbagai macam bahasa yang dikenal manusia. Dulu itu manusia purba itu ngomong itu dengan gerakan, ya, dengan gerakan atau bahasa isyarat. Kemudian manusia sudah mulai menciptakan suatu kata-kata dengan spoken language-nya. Dan mulailah diciptakan suatu tulisan, ya, sebagai media komunikasi, yaitu written language. Dan selanjutnya konsep antarmuka pengguna itu ada yang disebut GUI atau Graphical User Interface, di mana desain antarmuka ini diciptakan melalui bentuk grafis atau gambar atau sesuatu yang tampil di layar. Nah, pertama kali dikenalkan oleh Xerox, ya. Kemudian Xerox ini memperkenalkan atau mempatenkan perangkat yang disebut mouse. Mouse itu digunakan sebagai media interaksi, ya, untuk melakukan interaksi dengan antarmuka yang dilihat oleh si pengguna. Kemudian di tahun 81, ya, Xerox juga mempatenkan double click. Ada double click, ada overlapping windows, ya. Kemudian ada resolusi 1024 768 monokrom. Dan Apple dengan Macintosh-nya, ya, membuat revolusi antarmuka berupa file dan folders serta drag and drop. Nah, bentuk folder dan file sekarang ini dipatenkan oleh Macintosh dulu. Kemudian makin ke sini desain tampilan antarmuka yang kita lihat, ya, semakin berbeda. Dulu itu Windows-nya itu sangat sederhana. Saya itu pertama kali belajar Windows di SMP, belum ada tampilan user interface Windows sekarang ini. Masih menggunakan tampilan yang namanya WordStar. Jadi masuk ke command prompt, ketik WordStar, maka akan muncul tampilan dokumen editing seperti Microsoft Word sekarang ini. Nah, kalau dulu nggak ada. Bahkan mouse-nya pun masih menggunakan trackball. Jadi kalau digeser itu ada suara gelinding gitu. Berat sekali, beda sama sekarang. Nah, sekarang ini makin ke sini tampilannya makin maju, makin enak dilihat, makin berwarna, ya, dan makin nyaman dan sangat mudah dioperasionalkan. Nah, kemudian ada antarmuka melalui jaringan internet yang disebut WWW, ya, atau World Wide Web. Dikenalkan pertama kali, ya, oleh MIT melalui proyek DARPA atau Defense Advanced Project Research Agency. Dulu internet itu adalah proyek untuk angkatan keamanan, ya, di Amerika. Kemudian beberapa perguruan tinggi itu ikut di jaringan tersebut. Ternyata sangat menguntungkan. Dan perguruan tinggi juga ikut ke jaringan tersebut. Nah, sehingga jaringannya disebut menjadi ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah,
di mana itu sudah menghubungkan 4 universitas. Makin ke sini tidak hanya universitas ya dan bagian militer yang ikut ke jaringan tersebut, tapi sudah diarahkan atau menjurus ke masyarakat luas yang disebut dengan internet. Ya, internet itu jaringan global seluruh dunia. Ada istilah internet, ada istilah intranet. Ya, kalau intranet itu jaringan lokal. Nah, dulu alamat website pun masih sangat sederhana ya, berbasis HTML dan biasanya digunakan ya untuk menginformasikan sesuatu yang dimiliki oleh domain itu. Nah, makin ke sini tampilan HTML-nya pun juga berubah ya. Bahkan salah satu tampilan yang sangat terkenal untuk web sekarang ini dulu ya, itu Flash. Nah, Flash harus gulung tikar karena kalah dengan HTML5. Nah, jadi dulu itu saya salah satu penggiat Flash dari tahun 2007 sampai tahun 2000 kurang lebih 2012. Ya, Flash itu sangat powerful untuk menampilkan animasi-animasi yang ada di halaman web. Tidak hanya di halaman web, tapi secara offline pun juga ada. Tapi makin ke sini makin berkembangnya bahasa pemrograman HTML, maka muncul HTML5. Di mana HTML5 itu sudah mampu untuk menggantikan seluruh fungsi Flash yang ada di web. Baik itu untuk memutar video, untuk membuat animasi, ya, untuk membuat interaksi, dan lain-lain. Sehingga baru saja Flash mengumumkan ya undur diri dari dunia web. Seperti itu. Kalah saing. Nah, makin ke sini desain layarnya pun juga makin berubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Dan kemudian dari 3 dimensi pun berubah menjadi virtualisasi nyata yang kita kenal sebagai AR, VR, XR dan MR dan teman-temannya di situ. Nah, seperti itulah kurang lebih pengantar antarmuka dan sejarah antarmuka yang ada dari dulu sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja mengenai pengantar desain antarmuka.